Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ballpoint dan buku tulis dan buku pendukungnya jangan lupa untuk disiapkan juga ya. Dan jangan lupa harus tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Semoga kita semua sehat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kehidupan negara akan berjalan dengan baik, harmonis, dan stabil bila antara negara dan warga negara mengetahui hak dan kewajiban secara tepat dan proporsional. Perlu disadari bahwa pelaksanaan hak adalah berkaitan dengan kewajiban. Keduanya harus dilaksanakan secara seimbang, serasi, serta selaras. Oleh karenanya, tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Kemudian, upaya pencegahan yang kedua yaitu dengan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam menegakkan hak dan kewajiban warga negara. Di sini lembaga yang pertama seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang kedua Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Kemudian ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Dan ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Kemudian upaya berikutnya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan hukum, pelayanan publik, untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.
Kemudian upaya pencegahan berikutnya yaitu meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Lalu, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Selain melakukan pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum seperti lembaga kepolisian. Kepolisian di sini melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara. Untuk mendapatkan rasa aman seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum. Contohnya pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya. Dan tindak pidana terorisme. Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. Kemudian yang kedua yaitu Lembaga Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Di sini TNI melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK di sini melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Yang keempat yaitu Lembaga Peradilan. Lembaga ini melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, cara membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat ditampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya melaksanakan hak dan kewajiban warga negara di lingkungan sekolah. Di sini yang pertama yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mengikuti pendidikan sampai sekolah menengah atas. Yang ketiga, mengharumkan nama bangsa negara dengan berprestasi. Yang keempat, upaya melaksanakan hak dan kewajiban warga negara di lingkungan sekolah yaitu mengadakan kegiatan sosial di lingkungan sekolah. Dan yang kelima yaitu melaksanakan tata tertib sekolah dengan disiplin. Kemudian upaya melaksanakan hak dan kewajiban warga negara di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, lalu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Kemudian upaya berikutnya di lingkungan masyarakat yang keempat yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kelima, upaya melaksanakan hak dan kewajiban warga negara di lingkungan masyarakat yaitu menciptakan kerukunan umat beragama. Lalu di sini upaya melaksanakan hak dan kewajiban warga negara di lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang kedua, menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan warga negara agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Yang keempat, memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi. Yang kelima yaitu menegakkan supremasi hukum. Bagaimana? Apa kalian sudah paham? Jika masih belum paham, silakan putar kembali videonya, dan apabila masih belum paham, silakan Bapak Ibu Sholihah. Terima kasih dan selamat mengerjakan soal-soal pada link berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan,
pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana, tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.